Pertama kali saya peternak ikan mas koki, kebetulan saat itu diizinkan sama orang tua itu saat saya awal kuliah ya, di tahun 1999. Alhamdulillah ya, kebutuhan kuliah saya mulai dari bayar kuliah, semesteran, uang buku, dan lain-lain, saya bisa memenuhi semua hasil dari peternak ikan mas koki. Dan sampai saya saat lulus kuliah, dan saya coba tuh mulai cari pekerjaan dengan latar belakang hasil kuliah saya ya. Dan alhamdulillah saat itu saya diterima di salah satu bank swasta asing ya di tahun 2004. Belum lulus ya, masih belum diwisuda, tapi udah berbekal transkrip nilai, alhamdulillah diterima saya bekerja. Awal-awal sih saya nyaman di kerjaan saya, tapi kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun ya. Akhirnya saya jenuh juga di dunia kerja, dan akhirnya di tahun 2008-2009 saya balik lagi ke ikan mas koki. Di mas koki ini saya lebih nyaman karena jalan ini dengan senang. Alhamdulillah makin lama makin berkembang ya usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal. Saya peternak ikan mas koki jenis rancu red white yang berlokasi di Balai Benih Ikan Ciganjur, RT 7 RW 3 nomor 34 Jakarta Selatan. Dan saya owner dari Jamal SS Farm. Nama Jamal SS Farm itu diambil dari nama saya Jamal dan nama orang tua saya Muhammad Sohe. Adik saya Saipun. Nah, kebetulan kami keluarga besar ya, dari 8 bersaudara, saya nomor 7 ya. Yang terakhir itu adik saya si Saipun, yang ikut jejak orang tua berkecimpung atau beternak ikan mas koki atau ikan hias. Saat ini saya fokus di ikan mas koki rancu ya, rancu red white. Kalau Saipun beberapa jenis. Pertama kali saya peternak ikan mas koki, kebetulan saat itu diizinkan sama orang tua itu saat saya awal kuliah ya, di tahun 1999. Alhamdulillah ya, kebutuhan kuliah saya mulai dari bayar kuliah, semesteran, uang buku, dan lain-lain, saya bisa memenuhi semua hasil dari peternak ikan mas koki. Dan sampai saya saat lulus kuliah, dan saya coba tuh mulai cari pekerjaan dengan latar belakang hasil kuliah saya ya. Dan alhamdulillah saat itu saya diterima di salah satu bank swasta asing ya di tahun 2004. Belum lulus ya, masih belum diwisuda, tapi udah berbekal transkrip nilai, alhamdulillah diterima saya bekerja. Awal-awal sih saya nyaman di kerjaan saya, tapi kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun ya. Akhirnya saya jenuh juga di dunia kerja, dan akhirnya di tahun 2008-2009 saya balik lagi ke ikan mas koki. Di mas koki ini saya lebih nyaman karena jalan ini dengan senang. Alhamdulillah makin lama makin berkembang ya usahanya. Teknik yang saya lakukan di ikan mas koki sini, pertama pembibitan ya. Saya hampir tiap 2 minggu itu breeding atau nelurin pembesaran. Setelah usia 3 bulan baru kita pasarkan. Untuk usia yang baru netas kita kasih kutu air. Usia 2 minggu kita penakan cacing sutra sampai dia usia 2 bulan ya. Nah, 12,5 kita masuk ke kolam filter. Nah, itu baru full pellet pakannya. Jenis ikan mas koki yang saya budidayakan itu hanya rancu red white ya. Kenapa saya pilih rancu red white? Pertama karena perawatannya bagi saya tuh lebih mudah.
seperti ikan jenis yang lain, seperti oranda, ryukin. Kalau rancu ekor pendek dan tanpa dorsal atau sirip atas ya. Jadi kita lebih aman untuk perawatan di ngelipat atau doyong. Kalau rancu bebas dari itu, dan ekor juga lebih pendek dari oranda, jadi lebih mudah juga. Kolam juga nggak harus terlalu dalam ya, untuk yang baby tinggi air di 50 atau 60 cm cukup lah untuk rancu. Untuk indukan rancu saya kebetulan dari tahun 2008 sampai sekarang darah ikan saya masih ada ya, tapi nggak di inbreed. Sekali saya butuh darah import, jantan atau betinanya saja. Jadi dengan begitu ikan sini ada ciri khasnya ya. Untuk orang-orang yang fanatik rancu atau udah paham rancu, itu mereka mengenali ikan-ikan dari saya biasanya seperti itu. Ada ciri khasnya di bentuk kepalanya, di bentuk ekornya. Untuk yang orang yang udah benar-benar fanatik ngerti atau paham ikan-ikan ciri-ciri dari sini gitu loh. Untuk saat ini ikan Mas Hoki rancu saya kurang lebih ada 5.000 sampai 6.000 ekor ya, berbagai usia, berbagai ukuran yang terus dikembangkan gitu. Farm saya berdiri di atas seluas lahan 1.000 meter persegi ya kurang lebih, dan terdiri dari kurang lebih 25 kolam, 6 fiber dan 1 kolam filter untuk grooming. Berapa lama Mas Hoki hingga panen? Kurang lebih 3 bulan ya. Diawali dengan pemijahan. Itu pemijahan 1 hari dia, kalau memang dia mau bertelur, biasanya langsung buang telur di pagi hari dan kita angkat indukannya. Setelah 3 hari dia menetas, 3 hari kemudian kita kasih kutu air halus ya. Dan setelah usia 2 minggu, kutu air kita bisa bantu dengan cacing sutra. Setelah itu usia 2 bulan atau 2 bulan setengah kita grooming di kolam filter atau di fiber ya. Itu sampai usia 3 bulanan ya. Kita perkenalkan juga kasih pelet, full pelet, agar tangan pembeli atau tangan buyer dia sudah terbiasa dengan pakan buatan atau pelet itu sendiri ya. Jadi lebih mudah untuk perawatannya. Hama di ikan Mas Hoki itu ada beberapa ya, dari predator seperti kucing, kadang di malam hari ada burung bangau, atau pagi hari ada burung pemangsa yang anak-anak ikan ya, atau warna biru itu burung pemangsa ikan. Dan untuk mengatasi itu di setiap kolam kita kasih waring, dan tujuan utama waring kalau itu terlalu panas biasanya bisa rusak sirip-sirip ikan jadi ngelipat atau bengkok ya. Ini untuk mengatasi panas tersebut, waring ini efektif juga menurut saya. Sekali panen biasanya di dalam saya panen 1 kolam ya, 1 kolam fiber itu kurang lebih 80 ekor. Tapi memang kadang nggak habis semua, kadang kita ecer ke reseller atau ke hobis langsung, dan sisanya kadang kita jual ke reseller ya, jenis-jenis pensinya. Untuk yang show-nya kita ecer bisa juga reseller juga ambil juga beberapa ekor. Untuk masarin itu sendiri kebetulan lebih banyaknya ke dunia online ya, melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, langsungnya di WhatsApp juga bisa. Dan konsumen itu sendiri ada dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar Indonesia lah ya. Sekarang sesekali juga kita ekspor juga, seperti ke Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Alhamdulillah ya, ikan-ikan dari sini ada beberapa yang menjuarai kompetisi. Ada 1 ekor tuh tomat, dia beberapa kali dapat Grand Champion. Kebetulan kalau saya sendiri biasanya turun di kelas breeder, dan terakhir kemarin di Kalikan Expo saya juara 1 di kelas breeder. Untuk rencana sih insya Allah saya mau nambah lagi fiber untuk grooming ya, yang saat ini baru 6 buah. Insya Allah sih rencana minimal 10 buah. Dan harapan saya semoga makin ramai ya dunia ikan Mas Hoki, dan dunia kontes ikan Mas Hoki makin berkembang, makin maju, dan dapat dukungan dari pemerintah mengenai eventnya, pengembangan di breedernya, apakah itu bantuan berupa pakan atau fasilitas lainnya untuk memudahkan kita mengembangkan usaha itu sendiri. Pesan-pesan untuk para penonton Lentera 3 yang ingin memulai usaha ikan Mas Hoki,
terutama mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil, dan kita harus menyukai atau menyenangi usaha itu sendiri, dan kita harus tekuni, ulet, dan tidak mudah menyerah ya. Insya Allah lah, dengan pelan-pelan bertahap semua masalah bisa kita atasi dengan sendirinya. Sahabat Lentera 3, ini kebetulan ada rancu yang lagi diproses pembijahan ya, atau breeding. Ini kita pakai jantan 1, betina 2. Tujuannya kita ingin tahu anakan dia ya. Kalau misalkan jantan 2, betina 1, kita nggak tahu nih kalau misalkan hasilnya bagus dari jantan yang mana hasilnya. Kalau ini dia jelas ya, kalau misalkan bagus, apa jantan ini yang bagus hasil anakannya. Ya, ini kebetulan hasilnya ya, telur hari ini bisa dilihat ya, lumayan banyak ini telurnya, dan 3 hari biasanya sudah menetas. Untuk sobat Lentera yang ingin mengetahui larva Mas Hoki yang baru menetas, bisa lihat ini ya, ini baru menetas kemarin sore, ini baru seperti ujung jarum besarnya ya. Ini usia 3 minggu ya, ini sudah mulai makan cacing sutra, tapi harus dibantu sama kutir juga, walaupun nggak sebanyak dia usia 2 minggu kutirnya, lebih fokus ke cacing sutranya. Ya, ini usia 5 minggu ya, dan ini kebetulan sudah disortir, makanya dia jumlahnya sedikit. Dan sortir pertama yang kita buang itu kurang lebih 70% sampai 80%. Ya, ini usia kurang lebih 2 bulan ya, ini hampir masuk ke kolam filter bentar lagi. Dan usia 1 bulan setengah atau hampir 2 bulan, kita sudah mulai kasih makan ini makanan buatan dari telur ayam sama susu dimix. Dan dari pakan buatan ini kita bisa kasih dia karofil atau astaxanthin untuk naikin warna merahnya. Jadi untuk nahan dia supaya warna nggak putih polos dan lebih cerah warnanya. Ya, ini yang udah siap dipasarkan ya, di usia 12,5 sampai 3 bulan. Dan di usia ini kita sudah kasih makan ini ya, full pellet ya. Dan ini bisa juga untuk makan tambahan, kasih puding telur yang sudah dikasih warna untuk naikin warnanya, biar tambah cerah warnanya. Ya, sahabat Lentera 3, saya ingin berbagi cara memilih indukan red white atau rancu red white yang terbaik ya untuk bahan indukan. Yang pertama, kurva mulus ya, sudut ekor naik, bentuk kepala puntan sudah bagus, nonjok, sama kalau bisa mata tidak tertutup, bersih, sirip-sirip rapi, nggak ngelipat, anal juga nggak ngelipat, 2 jajar, ya itu aja sih ya, kategori rapi. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Lentera 3. Buat sahabat Lentera 3 yang ingin mencari rancu terbaik, bisa menghubungi saya ke Jamal SS Farm di Komplek Bayi Benih Ikan Ciganjur, Jagakarsa, atau bisa juga di WhatsApp 0857 1523 8353, atau ingin lihat koleksi saya di Instagram bisa di Jamal SS Farm. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.